Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah dan jajaran-jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, tak lupa ditambah lagi istrinya. Amin. Amin. Kumpul. Pengen Pak Asep, pengen. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di malam ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahmi, dan yang paling utama bertolabil ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadikan wasilah berkahnya hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, atba tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah rahimakumullah, berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kenapa disebut tempat yang mulia? Karena di sini diadakan tholabul ilm, diadakan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhum almarhumah yang kita kirimi doa, mudah-mudahan Allah sampaikan doa kita kepadanya, bacaan-bacaan kita kepadanya, sehingga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan Allah nanti waktunya mencabut ajal kita semuanya, Allah memudahkan dan memberikan anugerah, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah rahimakumullah, ini lemas amat ngomong ya. Kayaknya kurang makan atau kurang ngopi. Ngopi dulu ya. Habis ya. Jadi kurang seru. Sambil ngerokok aja, sambil ngerokok nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang lain ngerokok ya. Alhamdulillah di malam ini permintaan Sohibul Bait. Ini temanya apaan ya? Dari itu lupa lagi. Iya, nggak tahu nih permintaannya siapa ya? Apa ya? Oh, ini. Fisabilillah, hidup mulia, mati masuk surga. Mantap ya. Hidup mulia. Jadi ada selokan begini, selokan nih Pak ya. Nah, ini selokan, bukan solokan, bukan selokan ya. Slogan, bukan selokan. Ya, saya kecelepot, slogan. Ini slogan ya. Ada bahasa begini, ish kariman
wa mutu syahidan. Itu ya. Itu slogan, Pak. Ya, slogan bahasa Arab. Ini harus ngerti semuanya ya. Jangan salah, itu bukan potongan hadis, bukan. Iskariman, hiduplah kau. Iskariman, hiduplah kau mulia. Wa mutu syahidan, dan meninggallah kamu mati syahid. Itu slogan ya, bukan hadis ya. Ini bahasa-bahasa itu ya yang dipakai oleh kaum radikalisme. Mohon maaf. Itu ya. Kadang-kadang mereka ini memahami Islam itu karena apa ya? Cukup dengan dua kata. Ada yang berkata begini, al-islamu huwa as-sholatu wal jihad. Masya Allah ya. Artinya sekarang ini kita ini menjelaskan tentang jihad ya, atau yang disebut amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita harus tahu nih, karena amal ma'ruf atau jihad kita itu jihad fisabilillah ya. Fisabilillah. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah. Wajahadu, wahajaru wajahadu fisabilillah. Jadi sebelum kita jihad fisabilillah itu harus hajaru dulu. Ulaika yarjuna rahmatallah. Semua orang itu yang hijrah dan jihad fisabilillah itu yarjuna rahmatallah, tidak lain dan tidak bukan yaitu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah pun maha welas dan maha pengampun. Para jamaah rahimakumullah, dalam urusan jihad fisabilillah artinya kita mengajak orang untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus mempunyai syarat. Tidak semua orang bisa mengajak kepada kebaikan. Kepada kebaikan, karena ada syaratnya. Ada syaratnya ya. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, walladzi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya'a. Orang yang mau mengajak kepada kebaikan yaitu harus mempunyai kriteria 5 ya. Jadi harus ada 5 di dalam diri kita nih. Kalau tidak ada 5 dari kita, kayaknya susah ya, susah. Ini 5 yang harus dibutuhkan oleh kita itu 5. Yang pertama, awwaluhal ilmu, yaitu kita harus mempunyai ilmu. Karena apapun yang kita mau perbuat itu memerlukan ilmu. Kata Sayyidina Ali, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semuanya kita mau menghendaki seperti apapun harus didasari, harus mempunyai dengan ilmu. Tanpa ilmu semuanya akan gagal. Kenapa kok bisa begitu? Ilatnya li'annal jahilah, sesungguhnya orang bodoh atau orang yang tidak mempunyai ilmu la yuhsinul amro bil ma'ruf,
dia tidak akan bisa mengetahui apakah perintahnya itu benar dari Al-Quran atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah aja, padahal perintahnya itu tidak mengikuti syariat agama. Ada yang begitu, Pak, banyak ya. Yang penting bisa ngomong, dia punya potensi, ajak ayo, tapi tidak mempunyai ilmu, ya bahaya kalau tidak mempunyai ilmu, ya. Makanya ada etikanya mengajak orang supaya orang tersebut mau mengikuti nasihat-nasihat kita, gitu ya. Ini perintah, yaitu landasan ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan pitutur yang bagus, jangan sampai yang diajak oleh kita itu sakit hati, itu ngajaknya kasar, ya. Ngajaknya kasar, ayo sholat, kasar, ya gitu. Sebenarnya kita diperintahkan untuk mengajak, bukan untuk memaksa. Mengajak bukan untuk memaksa, jangan dipaksa, ya. Bahkan etikanya seperti ini. Fir'aun laknatullah alaih, yang dia jadi raja dulu di Mesir itu, ya, Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan qaulal layyina, dengan ucapan yang lembut. Faqala lahu qaulal layyina, tuh, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Itu dengan qaulal layyina, bukan dengan bengis, bukan. Kita mengajak kepada orang dengan ucapan yang lembut, yang bisa dipahami, supaya orang tersebut yatazakkaru, itu juga adalah Allahu. Artinya mudah-mudahan. Tuh, mudah-mudahan ini, ya. Jadi tidak boleh dipaksakan menurut versi kita, ya, menurut versi kita. La'allahu yatazakkaru, mudah-mudahan orang tersebut yang diajak oleh kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, au yahsya, atau ucapan kita bisa menakutkan hatinya supaya dia mengingat Allah dengan rasa takutnya. Itu dua, ya. Jangan dipaksakan, ya. Orang masih maksiat, orang masih dugem, masih dangdutan, gak apa-apa, ya. Karena hidup di dunia ini semuanya ikhtilaf, berbeda-beda. Tujuannya Allah menciptakan perbedaan ini supaya rame. Orang soleh kabeh kira-kira di Indonesia nggak rame, Pak. Kumpul aja di masjid pengajian, siapa yang kerja? Pak Asep bangkrut, nggak ada yang kerja. Ya, bener nggak? Iya. Tapi tujuannya sama, mau ibadah di masjid, mau ibadah di PT, dengan niatan untuk menafkahi keluarga, orang tersebut udah jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah ini luas maknanya, bukan perang di jalan Allah saja. Kalau emang kafir udah benar-benar mencekam negeri kita, itu baru sebut jihad fisabilillah di situ. Ini makan kafirnya belum ada, belum benar-benar nyerang sama kita, kecuali di zaman Rasulullah yang udah nyata, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, itu kafir Quraisy, tuh orang yang paling jelek di masa Rasulullah, sedangkan Rasulullah orang yang paling mulia. Udah ketahuan, ya udah perang. Ya kita yang tidak ketahuan itu orang tersebut Islam apa kafir, tidak ketahuan, masih samar-samar. Apalagi Islam, masih dia Islam gitu ya, masih bersyahadat.
Pokoknya yang udah bersyahadat itu dikategorikan ikhwan kita, sahabat kita, walaupun dia belum bisa ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak ya ajak sama kita dengan ucapan yang lembut, karena tugas kita cuma ngajak, jangan dipaksa supaya mengikuti versi kita. Bahaya ya, bahaya. Tujuannya ngajak ya, kalau ngajak digabung aja gitu, itu bukan tugas kita itu ya. Karena tujuan amal ma'ruf nahi mungkar ini itu dibagi 3 kategori. Yang pertama yaitu kita kalau lihat maksiat atau kemungkaran tidak bisa dengan tangan ya. Pertama dengan tangan, itu dengan tangan itu kategorinya bukan kita, yaitu siapa yang punya tangan, artinya yang punya kekuasaan, pemerintah yang berkewajiban untuk menghentikan sarana-sarana maksiat, harusnya begitu, bukan kita bahaya nanti bakal ribut. Tapi kalau polisi yang turun tangan, insya Allah tugas mereka itu ya, jangan nerima gaji doang ya, harus turun tangan. Itu patroli itu tuh yang dipatroli mah supaya orang pada bener. Yang keduanya lisan. Kita tidak bisa dengan tangan karena kita tidak mempunyai kekuasaan. Dengan lisan kita. Itu siapa tugasnya? Yaitu para ulama, para ustadz, para kiai. Itu tugasnya yang mempunyai landasan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan tadi itu dengan nasihat baiknya ulama, dia itu yatazakkaro, mengingat Allah, atau yahsha, atau takut kepada Allah. Itu ulama tugasnya bagi-bagi ya. Kalau semuanya oleh ulama repot, bakal mati berdiri Pak. Coba nih Pak Asep nih ya, mohon maaf Pak Asep, sebut aja Pak Asep biar berkah ya. Ini Pak Asep ceritanya ulama kita ya. Nah, ulama dia itu semalam ceramah amal ma'ruf nahi mungkar, ada ada maksiat, dia sebagai polisi beres ceramah pulang jam 12 ngamanin orang-orang yang di pinggir jalan. Paginya dia harus kerja memenuhi nafkah keluarga. Besok seminggu bakal sakit, mati berdiri pokoknya tuh ya. Mati berdiri, semuanya dikerjakan, dia malam sebagai ulama, sebagai polisi, dan sebagai hansip juga masuk sebagai kepala keluarga, udah mati berdiri dah gitu. Makanya kita bagi-bagi ya, bagi-bagi tugasnya. Yang punya kekuasaan tugasnya ya dengan kekuasaannya, karena tujuannya sama, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggapai rahmat Allah itu dengan apa? Ya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita apa nih yang punya di dalam diri kita? Punya jabatan ya dengan jabatannya, punya harta dengan hartanya, punya ilmu dengan ilmunya, punya apapun yang ada di dalam diri kita, yang penting kita bisa berkontribusi dalam agama Islam. Itu aja. Kalau kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa, yaitu dengan hati kita mengingkari bahwa maksiat itu haram. Itu aja, haram. Udah gitu aja, oh haram itu. Bahwa maksiat itu haram. Kalau kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita kufur. Itu. Ya jangan jauh-jauh lah. Gini. Kita aja nih meninggalkan puasa, haram nggak? Haram kan? Kalau kita mereken halalnya meninggalkan puasa bagi orang yang tidak punya rukhsah dalam syariat, itu dosa, artinya kufur. Itu arak kan haram ya. Nas dalam Al-Quran arak haram. Tapi kita minum arak nih, minum arak. Minum araknya kalau kita
berkeyakinan bahwa arak itu hukumnya halal buat kita, kufur. Kalau kita minum tapi nya tetap tahu saya ini haram, tapi aku pengen gitu diminum saja, itu enggak terjadi kekufuran, cuman dia dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai kufur, tidak sampai kufur. Tapi kalau dia meyakini bahwa yang diharamkan oleh Allah karena dia mau dihalalkan, ya itu bahayanya, itu bisa jadi kufur. Sebenarnya potensi-potensi kemaksiatan itu banyak, dosa-dosa itu banyak ya, banyak. Ini tugas kita semua. Siapa yang pertama harus dibina? Kita dulu yang harus dibina. Makanya kata Nabi, lisanul hal absahu min lisanil makol. Tuh. Jadi lisannya perbuatan atau kita melakukan kebaikan diri kita dulu, merubah diri kita dulu, itu lebih bagus daripada kita ngomong kayak calok ya. Nabi udah contohkan, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan sholat. Siapa yang dulu sholat? Nabi. Udah Nabi melaksanakan sholat, baru diperintahkan kepada para sahabatnya. Harusnya seperti itu, baru orang itu dengar. Ini mah ngomong aja, ngomong ngajak, dianya enggak. Ayo ke surga, ayo ke surga, ayo ke surga. Ya, aku maju belakangan aja. Ya nggak didengar sama orang. Ya, orang yang mengatakan tahajud itu nikmat, zikir itu nikmat, ya harus dirasakan oleh diri sendiri. Ini kopi ini manis, manis enak. Kamu mau nyoba kopi ini manis, beneran manis? Kamu udah nyoba belum? Belum. Percaya? Mau nggak percaya sama orang seperti itu? Sama dalam urusan dakwah pun seperti itu. Makanya kenapa sekarang ini ulama sekarang ini, ustadz sekarang ini, kiai sekarang ini, dia ceramah kemana-mana tapi nihil, tidak ada hasilnya. Itu sebabnya. Bahkan Abu Yadam Yati, ya, Abu Yadam Yati Cidahu, tuh ya, Abu Ya Sepuh. Jadi beliau itu ulama karismatik itu berdakwah, anehnya itu berdakwah kepada orang tanpa mengeluarkan suara. Jadi ada satu orang, dua orang, tiga orang yang mau silaturahmi kepada Abu Yadam Yati, itu orang tersebut udah sadar diri. Contohnya Pak Bambang diajak sama saya, yuk kita sowan ke Abu Ya, atau ke Habib Lutfi, atau kemana gitu ya, ke Habib Rizi, atau kemana gitu, orang-orang yang mulia ya, orang yang mulia. Tapi dia tidak ceramah. Ini artinya ulama karismatik yang mengajar di pondok-pondok, atau ke Abu Ya Munfasir gitu ya. Itu orang-orang tersebut. Itu kata Pak Bambang, nanti Pak Ustadz, saya belum benar sholatnya. Itu baru dengar suara, baru dengar namanya saja, udah mulai benar orang. Udah mulai bener tuh ya, itu dakwah. Cuman yang diomongkan namanya saja. Itu mereka itu karena hebatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebenarnya ya seperti itu. Kalau kita pengen mulia di hadapan manusia, ya kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ketergantungan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunduk kepada Allah, Allah akan tundukkan semua makhluk yang ada di dunia dan yang ada di langit itu. Jadi itu cuman susah ya, susah. Mana ya pelan-pelan ya, pelan-pelan, yang penting hasil pelan-pelan. Para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi yang kita butuhkan yaitu mempunyai ilmu supaya ngejalur ya, ngejalur. Bahkan nih ya, bahkan zaman dulu nih ada cerita. Jadi orang itu, karena ini orang bodoh nih, orang bodoh ya. Ini cerita orang bodoh amal ma'ruf nahi mungkar ceritanya nih. Jadi diriwayatkan ada orang bodoh, dia mau amal ma'ruf nahi mungkar.
Yang namanya sipulan adalah sipulannya. Jadi orang tersebut melihat pohon kayu besar yang disembah oleh masyarakat. Itu zaman dulu ya. Mungkin apa ya, ajaran itulah karuhun gitu ya. Itu disembah, pohon besar itu disembah ya. Mungkin di daerah saya masih ada tuh baduy ya. Itu karuhun begitu. Itu karena dia itu amal ma'ruf nahi mungkarnya itu karena Allah. Dia bawa kampak dari rumahnya, kampak gede, langsung naik kuda. Kurang ajar tuh, ngapain nyembah kayu gitu ya. Langsung tujuannya mau nebang kayu itu dengan kampaknya. Nah, akhirnya di tengah jalan ketemu sama iblis yang menyerupai manusia. Fulan, kamu mau kemana? Gak mau, itu mau nebang orang. Ngapain sih pohon-pohon gede kamu beringin itu disembah-sembah gitu ya. Udah pulang aja, itu bukan urusan kamu, katanya gitu ya. Bukan urusan kamu itu mah. Harus ditebang pokoknya. Tuh, akhirnya bertengkar iblis sama si Fulan. Bertengkar kalah iblis. Gini aja, jangan ditebang, nanti malam aku kirim duit 4 dirham tiap malam. Itu. Jadi disuap tuh sama si iblis tadi ya. Si iblis. Beneran. Bener. Itu. Bener. Nanti aku kirim duit 4 dirham. Berarti 1 dirhamnya itu kalau nggak salah, dirham itu duit perak ya. Perak ya. Berarti kalau 150 kali 4 berapa? 600 ya. Tiap malam 600 dikasih sama si iblis, dikasih tuh. Nah, ya kita aja datang situ, ada orang mau amal ma'ruf nahi mungkar, dah gitu. Suap, kita disuap, udah nanti aku kirim dah gitu. Nomor rekening aja minta gitu, dikirim pokoknya tiap hari 1 juta gitu kan. Oke, siap tuh, pulang lagi dia tuh. Nggak jadi nebang pohonnya tuh, karena apa? Karena bodoh, tidak mempunyai ilmu, cuma punya keberanian doang. Akhirnya disuap dengan iming-iming uang 4 dirham, balik dia tuh. Ditengok langsung tuh, bener gak tuh orang tuh? Tengok langsung di bawah kasurnya, bener ada 1 juta. Oh, bener nih 1 juta, gak usah kerja nih tiap hari gitu ya. 1 juta tiap hari, 1 juta tiap hari, 1 juta tuh. Orang-orang ya terus menyembah pohon tersebut. Pada akhirnya pas ditengok, kosong jong tuh. Udah beberapa minggu ditengok itu nggak ada duit. Biasanya tiap hari nengok bawah kasur itu ada duit. Pas hari keberapa gitu ya, sekitar ya seminggu lebih lah, ditengok nggak ada duit. Wah, kurang ajar tuh, nggak ngirim tuh. Lihat ATM kita nggak ada, kurang ajar nih. Nah, itu hari pertamanya yang nggak ada duit. Besoknya lagi, besok ngirim gak nih? Atau mau double dia ngirim gitu ya? Tengok nggak ada, lama marah dah tuh, marah cipulannya. Ditengok lagi nggak ada, 3 hari berturut-turut nggak ada duit. Kurang ajar gitu ya. Aku tebang lagi tuh pohon. Itu dia bawa kampak lagi, naik kuda langsung. Nah, pas di tengah perjalanan ketemu sama orang tua tadi, yaitu iblis yang menyerupai manusia. Hei, mau kemana kamu pulang? Mau nebang pohon katanya. Tuh, cuman niatnya beda. Kalau dulu itu niatnya, walaupun dia orang bodoh, tapi berkeyakinan bahwa aku marahnya itu karena Allah. Karena Allah, walaupun dia tidak mempunyai ilmu. Pertama nih, marah karena Allah. Orang-orang menyembah apa namanya itu tuh, beringin ya, tahu pohon gede tuh. Marahnya karena Allah pertamanya. Yang keduanya itu bukan marah karena Allah, niatnya karena tidak dikasih duit tuh. Beda niatnya. Makanya amal ma'ruf yang nahi mungkar yang paling utama harus didasari dengan ilmu dan amal ikhlas. Itu susahnya, ikhlas dalam diri kita. Kata si iblis tadi, ayo laksanakan, tebang tuh pohon, aku akan sobek-sobek perutmu. Tuh, itu dulu aku tidak berani apa namanya melawanmu, karena tentara langit semua turun menolongmu. Karena tadi niatnya itu ikhlas karena Allah.
amal ma'ruf nahi mungkarnya. Tapi yang keduanya itu karena duit, tidak ada tentara langit tuh, sendiri doang dia. Iblis banyak kan, udah dikoyak-koyak tuh. Wah enggak, takut aku pulang akhirnya tuh. Mentalnya habis, benar kan? Ya kita ya gitu ya. Kalau niatnya ikhlas benar di dalam diri kita, Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita tujuannya itu karena pengen dipandang orang, supaya kita ini merasa kuat, merasa ini itu, tujuannya bukan izzuddin, bukan memuliakan agama, bukan karena Allah. Ya. Ya, coba kita berpikir begini. Apakah kita karena Allah enggak nih? Contoh di sini ada maksiat. Mohon maaf ini ya. Ini mohon maaf. Jadi ada apa ya? Contoh di pinggir danau. Ada banyak ikan gitu. Ikan jablay. Ya. Ada warung-warung remang-remang di sana gitu ya. Gitu ya. Di sini nih contoh di sini ya. Mudah-mudahan janganlah. Nah, nanti Pak Asep jagain. Ya itu kita nih ya udah memerintahkan mereka supaya keluar dari daerah kita. Itu harus didasari dengan ikhlas. Ngomongnya itu dengan lemah lembut, ngadu argumen supaya mereka tidak sakit hati. Tapi kalau kita dengan kekerasan, ubrak-abrik, nggak ngomong apa, langsung aja abrik, kamu ngapain di sini? Ini tempat kami, tuh tempat kami kayak punya tanahnya aja gitu ya. Ubrak-abrik tuh, ya. Coba kita berpikir, yang maksiat itu orang lain. Coba kira-kira yang maksiat keluarga kita, bisa enggak kita seperti itu? Contoh anak kita lah yang ada di situ, apakah kita ngubrak-abrik atau orang tua kita atau saudara kita? Kadang-kadang kita ini tidak fair. Kalau sama orang lain bengis, ya diruksak tempatnya ini itu gitu ya. Tapi coba berpikir, yang maksiat itu anak kita, yang maksiat itu orang tua kita. Ya harus fair, sama-sama aja. Potensinya anak kita maksiat seperti itu, keluarga kita maksiat seperti itu, orang lain pun seperti itu. Ya harus disamakan gitu. Jangan ini sama orang lain baru bengis, sama anak kita ya astagfirullahaladzim, mudah-mudahan orang tua saya dapat tidak fair kita mah ya. Ya sama. Ini kadang ini berarti dalam diri kita itu tidak ada keikhlasan dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ya itu tadi, kalau keluarganya yang maksiat, dia tidak dobrak-abrik. Dia tidak dobrak-abrik. Ya harusnya mah disamakan. Mau itu keluarga kita, mau itu orang lain, ya harus disamakan. Cara ngomongnya seperti apa supaya mereka ini bisa memahami itu. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita punya ilmunya dulu, itu ya. Ilmunya dulu. Itu ikhlas itu susah ya, ikhlas itu susah ya. Yang keduanya 9:30. Lanjut nih. Yang keduanya yang harus kita punya wasani ayyaqsida bihi wajhillah wa a'izzuddin, itu tadi ya yang udah saya jelaskan. Tujuannya kita amal ma'ruf nahi mungkar atau jihad fisabilillah, yaitu tujuannya mengharap ridho Allah, memuliakan agama kita. Yang ketiganya asyafaqatu alaman ya'muru bil lain wattawaddudu wala yakuna fadzon golizon li anna Allah ta'ala qala li Musa wa Harun alaihi masalam hinna ba'asahuma ila fir'auna fa qawla lahu qawlan layyina. Tuh ya. Jadi yang ketiganya itu, kita itu benci kepada orang yang maksiat itu bukan kepada orangnya, kepada kelakuannya. Kita benahi tuh kelakuannya, benahi, bukan orangnya diruksak ya.
Nabiullah Ibrahim alaihi salam dulu itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam malakut, langit ya. Ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat orang-orang yang maksiat kepada Allah. Ditanya sama Allah, Ibrahim, harus apakan aku itu orang-orang yang maksiat itu kepadaku? Kata Ibrahim, udah bunuh aja ya Allah itu tuh orang-orang, ngapain dunia juga itu ya. Dia merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Kau udah udah memfelisitati cerepot saya itu ya. Ya, pokoknya udah merasakan kenikmatan yang kamu berikan. Kata Ibrahim, udah. Sedangkan mereka itu bermaksiat kepadamu, udah bunuh aja mereka itu. Akhirnya Allah membunuh orang-orang yang maksiat di alam malakut nih ya. Terus ada lagi wanita-wanita zina, udah gitu aja dibunuh. Pokoknya ada maksiat dibunuh. Nah, udah gitu Allah turunkan kembali. Pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hei Ibrahim, bunuh anakmu. Jangan ya Allah, ini anakku, darah dagingku. Kata Allah, gimana? Kau dulu aku angkat ke alam malakut menyuruh aku membunuh orang-orang, hamba-hambaku gitu, hamba-hambaku. Sedangkan aku perintahkan kau untuk membunuh anakmu. Sama saja hakikatnya, sama saja. Itu aku ciptakan hamba-hambaku, aku bunuh hamba-hambaku dengan perintahmu. Aku perintahkan nih sekarang ini untuk membunuh anakmu. Nggak mau Nabi Ibrahim, nggak fair ya, nggak fair. Orang maksiat dibunuh nggak apa-apa, keluarga kita yang maksiat dibunuh sama Allah nggak mau kita ya. Jadi nggak fair, nggak fair. Pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim sadar, iya, karena rahmat Allah itu luas. Bisa saja yang maksiat sekarang ini nantinya Allah akan angkat derajatnya. Bisa saja kita, karena tujuan kita sebagai umat muslim diperintahkan amal ma'ruf nahi mungkar ya. Ya amal ma'ruf aja, jangan membinasakan orangnya. Jangan. Dulu aja Nabi Muhammad di Taif itu orang-orang Quraisy ya, orang-orang Taif. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW, padahal itu malaikat jabal, malaikat gunung itu udah ngenas banget tuh. Ya Muhammad, udah ini hancurin aja lah, aku angkat nih gunung nih, tibanin ke itu tuh, semuanya mati. Bisa saja kan. Cuman kata Nabi, jangan. Mudah-mudahan keturunan mereka itu keluar nanti orang-orang soleh. Benar saja, termasuk keturunan yang keluar dari Abu Lahab sendiri. Tuh. Ya kita juga harus seperti itu berpikirnya. Rahmat Allah itu luas. Allah bisa aja merubah seseorang yang tadinya dia itu jelek menjadi bagus amalnya. Ya kita yang alhamdulillah masih begini, kita tinggal mensyukuri aja. Ya Allah, alhamdulillah kau masih memberikan aku kesehatan, memberikan kau anugerah bisa mengaji, bisa silaturahmi, bisa sodako, bisa itu semuanya atas pemberian dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa seizin Allah, tanpa hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak bisa duduk di sini. Itu aja, nggak repot ya. Yang seterusnya, warabi'u ayyakuna saburon haliman. Sabar. Sabar nih, sabar penting ya. Diajak ya keluarga kita dulu dah, jangan orang lain. Pertama diri kita yang benar ya. Kita tahajud sama anak gitu ya, ngaji nak, ngaji deh, kitanya malah nonton TV ya, nggak bakalan denger lah anak kita ngaji tuh. Kita kalau main HP, bapak duduk aja main HP, bapak mah capek kerja seharian tuh, jawabnya gitu kita mah ya. Jadi nggak fair, omongannya itu sama kelakuannya itu nggak sama ya. Yang ngaji sama, mau bapaknya mau anaknya sama ngaji, itu kewajiban itu, cuma beda ngajinya. Kalau anak ngaji Iqra,
bapaknya yang ngaji yang lain gitu ya. Sama. Sabar. Yang keempatnya kita sabar karena mengajak kebaikan itu sangat sulit, apalagi dengan rasa kasih sayang kita kepada siapa aja yang mau diajak sama kita untuk kebaikan. Keluarga kita aja dulu lah, keluarga kita diajak sholat bareng-bareng, diajak ini itu, pokoknya kebaikan lah gitu ya. Kalau bisa mana bisanya, ini kunci dalam keluarga ya. Kunci dalam keluarga yaitu ya kita minimal sholat berjamaah sama anak istri kita, Pak. Pernah nggak? Saya tanya nih, pernah nggak sholat sama istri dan anak bapak ini? Satu kali aja dalam seumur segini nih. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Semuanya pernah. Pernah ya? Pernah tahajud bareng nggak? Waktu pertama nikah doang kali ya. Ya. Ya minimal seminggu sekali harus dilaksanakan. Tujuannya untuk mendidik. Tujuannya untuk mendidik kita sholat. Tuh yang komat itu istri kita. Aduh, masya Allah, itu girangnya hati benar. Komat cantik gitu ya. Komat, Allahu Akbar gitu ya. Terus kita jadi imam, Allahu Akbar. Udah gitu kita Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Langsung udah gitu pas beres Assalamualaikum. Udah istighfar, ini berdoa. Tuh, udah beres berdoa, balik kita, Pak. Balik enggak dulu? Balik kita ya. Itu malik itu ngomong sama istri kita nih. Mama, yang mama ini mah, bunda atau apa aja gitu, cinta, sayang atau apa aja lah gitu ya, terserah itu mah. Mohon maaf kakandaku ini. Apa aja gitu ya ngomongnya tuh. Balik lagi sini. Mohon maaf ayah atau bapak ya, bapak ini belum bisa memberikan yang terbaik buat bunda, belum bisa memberikan jalan menuju surga, belum bisa mendidik anak-anak, belum bisa ini. Pokoknya dosa kita utarakan tuh. Mohon maaf, nanti di akhirat bunda jangan mendakwa, jangan laporan kepada Allah, jangan ajak-ajak ayah itu ya. Kalau nanti bunda masuk neraka, brengsek banget. Marah enggak gitu ya, itu ya. Ya pokoknya jangan mendakwa ya. Jadi urusan dalam keluarga, kalau haknya seorang istri belum kita semuanya belum lakoni lah istilahnya, kita sebagai suami belum bisa belum maksimal haknya seorang istri, ya jangan mendakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Terus ya kalau bisa sambil nangis tuh, istri pun minta maaf, mohon maaf ayah, ibu sebagai istri mohon maaf belum bisa taat kepada ayah semaksimal mungkin. Ini itu diutarakan supaya kelihatan sama anak-anak kita. Terus ini ngobrol tuh, langsung minta kepada ya Allah turunkan rahmatmu pada malam ini, ya Allah turunkan ridhamu pada malam. Terus minta semuanya, nangis kepada Allah, terutamanya meminta maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan tentram walaupun tak punya itu nggak apa-apa ya, begitu aja kita ya. Terus terang aja, mohon maaf Maya nggak bisa ngasih duit bulan sekarang karena banyak utang. Tapi kalau kita terus terang, insya Allah ini kunci kebaikan, itu. Di antaranya itu dulu lah, itu yang kecil-kecil keluarga kita dulu. Soalnya ya perintahnya itu dari Allahnya ya begitu, gitu ya. Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Itu kan, itu perintah Allah. Berarti kita dulu, keluarga kita dulu yang benar, baru orang lain. Ini mau nyuruh orang lain keluarga kita berantakan, kacau. Ya, benahi dulu orang lain, kita keluarga kita dulu yang benar. Karena urusan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat bukan dari orang lain, diri kita sendiri yang benar. Jangan jauh-jauh kita menyuruh orang lain, suruhlah keluarga kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja ya Pak. Aduh agak capek.
yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ya, semuanya bisa mengamalkan. Mudah-mudahan wasilah kita di sini Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Intinya kita itu harus bermanfaat bagi semua umat. Kalau kita tidak jadi orang yang bermanfaat, janganlah jadi diri kita ini merugikan orang lain. Itu aja sih sebenarnya, simpel. Kalau kita tidak berkontribusi untuk kebaikan, jangan sampai diri kita ini merugikan orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kopi. Demikian tausiah daripada bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh masalah pembangunan dari Mijan, Bapak Ketua, silakan. Ini. Kurang atas lagi. Tes. Nggak bisa, jauh. Tes apanya ini jauh Tes. Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 2 pekan yang akan datang, kalau yang sudah disumpungkan adalah Bapak Rustapa. Namun gimana Pak Rustapa? Dua minggu yang ART kira. Pokoknya 2 minggu yang akan datang. Berarti mari sama-sama kita hadir lagi di rumah Bapak RT Sukirno 2 pekan yang akan datang. Dan untuk penghasilan sodako ya Pak, 3S-nya berapa Pak? 230. 230. Terima kasih dari Allah, terima kasih, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mungkin bagi yang belum tahu, saat ini proses pengerjaan tiang insya Allah sudah selesai ya, dengan fondasi, tinggal pengurukan dan mungkin progresnya bagaimana akan disampaikan oleh Pak Ibnu ataupun Ketua Pembangunan Bapak Rustapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Bambang, Ustadz Jainal, Pak Ibnu, dan Pak Kawan yang hadir. Perlu kita sampaikan bahwa pembangunan Masjid Miftahul Jannah itu dimulai dari tanggal 7 Pak ya, tanggal 7 bulan Juni 2022, sesuai dengan target per terminnya bahwa sampai hari ini sudah selesai ya, untuk tiang ataupun pilar dengan anggaran 225 juta, dan itu sudah terbayarkan kurang lebih 190 jutaan. Namun demikian bahwa dari total segitu masih ada dana-dana yang masuk para donatur yang memang belum kita total juga Pak ya, karena alhamdulillah para donatur selalu aktif, dalam artian setiap bulannya itu ada yang menjadi donatur tetap, ada yang by transfer. Jadi sampai malam ini memang belum bisa kita data lagi, cuman intinya bahwa untuk termin kedua dengan 225 juta itu hampir selesai ya untuk pembayaran kontraktor. Dan hari ini bahwa tadi sudah dilakukan pengurukan kurang lebih ada 6 rit untuk area dalam. Mohon doanya semua, mudah-mudahan pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target
baik para jamaah, para pengurus, support doa dan dana yang sangat-sangat kita harapkan, karena bagaimanapun juga ini kerjasama untuk jamaah dan pengurus Pak ya. Pengurusnya hanya wadah, tapi intinya ini kontribusi semua masyarakat ya, baik itu warga Permata Serang Baru ataupun warga Pasir Raya, khususnya Blok I, karena kebetulan berlokasinya di Blok I. Target berikutnya atau termin berikutnya yaitu kita akan segera melakukan progres ini Pak ya, pemasangan slop atas, karena itu dipastikan untuk pilar-pilarnya udah selesai semua dengan sesuai gambar yang terpampang. Jadi untuk termin berikutnya lumayan besar ya biayanya. Jadi saya nggak lupa itu yang termin berikutnya itu berapa ratus juta. Tapi kita dengan keyakinan, dengan Bismillah ini harus berjalan. Jadi mohon doanya sekali lagi untuk progres berikutnya, yaitu pemasangan slop atas dan pengecoran dak Pak ya. Jadi biar harapan kita setidaknya sampai Desember 2022 itu udah daknya udah bisa selesai dulu, baru kita akan pikirkan untuk lantai kedua nanti seperti apa. Itu aja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon doa, mohon dukungannya untuk wabil khusus Bapak-Bapak yang hadir dan masyarakat seluruhnya, baik di Permata Serang Baru ataupun Telaga Pasir Raya, ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita rencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.